Kacang mungkin terdengar sederhana, bahkan dianggap makanan ringan biasa. Tapi tahukah sahabat, bahwa ada jenis-jenis kacang yang bisa menjadi sahabat terbaik tubuh di usia senja, namun ada pula yang justru bisa mempercepat kerusakan organ? Sebagian orang mungkin berpikir bahwa semua kacang adalah makanan sehat. Betul bahwa kacang mengandung protein, lemak baik, vitamin, dan mineral penting. Tapi konteksnya berbeda bila dikaitkan dengan kondisi tubuh lansia. Sistem metabolisme tidak lagi seefisien dulu. Fungsi hati, ginjal, dan pankreas mungkin sudah mulai menunjukkan penurunan kinerja. Dan disinilah peran pemilihan kacang menjadi krusial. Mari kita ambil contoh sederhana. 2 orang lanjut usia, sebut saja Pak Andi dan Bu Rina, memiliki kebiasaan ngemil kacang setiap sore. Pak Andi suka sekali kacang tanah goreng berlapis tepung, sedangkan Bu Rina memilih almond panggang tanpa garam. Setelah 6 bulan, Pak Andi mulai mengeluhkan sering pusing, perut kembung, dan nyeri sendi. Bu Rina justru merasa tidurnya semakin nyenyak dan tekanan darahnya membaik. 2 jenis kacang, 2 efek berbeda. Padahal keduanya sama-sama disebut kacang. Sahabat lansia sehat, tubuh kita adalah sistem yang sangat peka. Makanan yang terlihat sama belum tentu memberikan hasil yang sama. Maka penting untuk mengetahui mana yang menjadi nutrisi sejati dan mana yang diam-diam menjadi racun harian. Apalagi pada usia 50 tahun ke atas, perubahan kecil bisa membawa dampak besar, baik positif maupun negatif. Kacang memiliki berbagai bentuk dan jenis. Ada yang berasal dari pohon seperti kacang almond dan kenari, ada yang tumbuh dalam tanah seperti kacang tanah, dan ada pula yang sering dikategorikan sebagai kacang padahal lebih mirip biji seperti chia atau biji bunga matahari. Masing-masing memiliki profil nutrisi yang berbeda. Dan disinilah kesalahan umum sering terjadi, menyamakan semua kacang sebagai baik hanya karena kaya protein. Padahal, banyak lansia yang menghadapi masalah tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes, nyeri sendi, bahkan gangguan fungsi ginjal. Jika salah memilih jenis kacang, justru bisa memperburuk kondisi tersebut. Kacang tertentu tinggi purin, yang bisa memicu asam urat. Ada pula yang tinggi lemak omega 6, yang jika tidak seimbang dengan omega 3, bisa menimbulkan peradangan kronis. Ada juga kacang yang terlalu asin, atau diproses dengan minyak goreng murah yang penuh lemak trans. Semua itu tak terlihat dari bungkusnya. Tapi tubuh merasakannya perlahan. Itulah sebabnya, sebelum kita masuk ke daftar kacang yang wajib dihindari maupun yang sangat dianjurkan, penting untuk memahami dulu bagaimana tubuh lansia merespons lemak, garam, dan senyawa lain dalam kacang. Organ hati misalnya, bertugas menyaring racun dan mengelola metabolisme lemak. Jika lansia terlalu banyak mengonsumsi kacang goreng atau berlapis garam, beban hati bisa meningkat drastis. Begitu pula ginjal, yang berperan menyaring sisa metabolisme protein dan purin. Makanan tinggi purin, termasuk beberapa jenis kacang tertentu, bisa memperparah fungsi ginjal yang mulai menurun. Banyak pula lansia yang tak sadar bahwa kacang manis yang sering dijual dalam kemasan berlapis karamel atau gula halus bisa menyebabkan lonjakan glukosa darah. Konsumsi rutin, walau hanya segenggam kecil tiap sore, bisa membuat kadar gula naik perlahan. Akibatnya, tubuh mudah lelah, kulit mudah gatal, penglihatan kabur, dan sistem saraf jadi terganggu. Ini bukan teori belaka. Banyak kasus prediabetes pada lansia bermula dari camilan kecil yang dikonsumsi dengan keyakinan, ini kan cuma kacang. Namun tentu kita tidak sedang mengatakan bahwa semua kacang buruk. Justru sebaliknya, ada jenis kacang yang sangat kaya manfaat, menyehatkan jantung, meningkatkan daya ingat, meredakan peradangan, bahkan menambah kepadatan tulang. Tapi itu hanya bisa diperoleh bila kita tahu jenis kacang yang tepat, dalam bentuk alami, dengan cara penyajian yang benar, dan dalam jumlah yang sesuai. Kebiasaan makan lansia juga perlu diperhitungkan. Banyak yang tidak sadar bahwa porsi adalah kunci. Bahkan untuk jenis kacang sehat sekalipun, jika dimakan berlebihan, tetap bisa membawa efek negatif. Lemak baik yang berlebihan tetap akan disimpan tubuh sebagai lemak tubuh. Sodium meski sedikit, jika dikonsumsi setiap hari tanpa jeda, tetap akan menumpuk. Maka, mengenali jenis kacang saja tidak cukup, kita harus tahu cara terbaik mengonsumsinya. Satu hal yang sering dilupakan adalah interaksi antara kacang dan obat-obatan. Banyak lansia mengonsumsi obat darah tinggi,
kolesterol, atau pengencer darah. Beberapa kacang tertentu bisa mengganggu kerja obat tersebut, baik dengan memperlambat efeknya maupun malah memperkuat hingga berbahaya. Itulah sebabnya, pemahaman tentang makanan tidak boleh terpisah dari kondisi kesehatan pribadi. Kita juga tidak bisa mengabaikan proses penyajian. Kacang yang digoreng dalam suhu tinggi bukan hanya kehilangan nutrisinya, tapi juga menghasilkan senyawa beracun seperti akrilamida. Apalagi jika minyak yang digunakan adalah minyak sawit berulang kali pakai. Ini bisa menjadi bom waktu bagi kesehatan jantung dan hati. Sebaliknya, kacang yang dipanggang ringan tanpa garam dan tanpa tambahan minyak, lalu dimakan dalam porsi kecil, justru bisa menjadi bagian dari terapi makan harian. Apalagi jika dikombinasikan dengan buah, sayuran, dan air putih yang cukup. Jadi, langkah pertama menuju hidup sehat bukanlah membuang semua kacang dari dapur, melainkan menyaring mana yang benar-benar layak dikonsumsi. Bab-bab selanjutnya akan mengungkap dengan lebih mendalam jenis kacang apa saja yang perlu dihindari dan mengapa, lalu mana yang layak dipertahankan dan dijadikan sahabat tubuh di masa senja. Perjalanan ini bukan sekadar menghindari makanan, tapi memilih jalan hidup yang lebih bijak. Karena makanan yang kita pilih setiap hari adalah investasi, bukan untuk 1 minggu atau sebulan, tapi untuk sisa hidup yang masih bisa dinikmati dengan nyaman, aktif, dan penuh keceriaan. Dan semua itu, sahabat lansia sehat, dimulai dari 1 genggam kacang. Tapi bukan sembarang kacang. Kesalahan umum mengira semua kacang itu sehat. Kita hidup di zaman di mana informasi kesehatan tersebar luas, tapi sayangnya, tidak semua informasi benar-benar akurat, terutama yang berkaitan dengan pola makan lansia. Salah satu kekeliruan yang sering terjadi adalah anggapan bahwa semua jenis kacang pasti menyehatkan. Seakan-akan cukup hanya karena kacang disebut mengandung lemak baik, otomatis ia bisa dimakan kapan saja, sebanyak apapun, dan dalam bentuk apapun. Pandangan ini bukan hanya keliru, tapi bisa berdampak serius pada kesehatan lansia jika dibiarkan tanpa klarifikasi. Banyak yang memulai kebiasaan ngemil kacang dengan niat baik. Terinspirasi dari berbagai artikel yang menyebut kacang sebagai superfood. Tidak sedikit yang mulai mengganti camilan seperti keripik dengan almond, kacang mete, atau bahkan kacang tanah. Tapi tahukah sahabat, bahwa dalam praktiknya, kebanyakan orang justru tidak menyadari jenis, jumlah, dan cara penyajian yang sesuai? Mari kita telaah lebih dalam. Sebagian besar kacang memang mengandung lemak tak jenuh tunggal dan ganda yang baik untuk jantung. Tapi kandungan tersebut bisa berubah menjadi berbahaya jika kacang tersebut digoreng dalam minyak murah, ditambahkan gula atau garam berlebih, atau disimpan terlalu lama hingga menjadi tengit. Proses ini mengubah struktur kimia alami kacang menjadi bentuk yang bisa memicu radikal bebas dalam tubuh. Dalam jangka panjang, ini akan mempercepat proses penuaan sel, merusak jaringan pembuluh darah, bahkan berkontribusi pada perkembangan penyakit degeneratif seperti Alzheimer atau jantung koroner. Salah satu kesalahan paling umum adalah mengandalkan label sehat yang ada di kemasan. Misalnya, kemasan bertuliskan mengandung protein nabati atau sumber antioksidan. Meskipun benar secara teknis, itu tidak otomatis berarti cocok untuk lansia. Sebagai contoh, kacang almond panggang dalam kemasan seringkali mengandung tambahan minyak sayur, penguat rasa, dan sodium tersembunyi. Sementara kacang tanah sering dijual dalam bentuk lapis tepung goreng atau dengan balutan rasa seperti barbecue, keju, atau pedas manis, semuanya mengandung zat aditif yang membebani sistem pencernaan dan hati. Kesalahan lain yang umum terjadi adalah tidak memperhatikan riwayat kesehatan pribadi. Seseorang yang memiliki tekanan darah tinggi harus sangat berhati-hati terhadap kacang asin. Begitu juga dengan penderita diabetes yang harus menghindari kacang dalam lapisan gula atau madu. Tanpa kesadaran ini, kebiasaan ngemil kacang yang dianggap sehat justru bisa memperburuk kondisi tubuh secara diam-diam. Tak sedikit pula yang tertipu oleh jenis kacang yang secara visual terlihat alami. Contohnya, kacang mete yang belum diproses sepenuhnya tetap mengandung asam anakardat, senyawa yang dapat mengiritasi lambung dan kulit. Atau kenari yang jika disimpan terlalu lama, akan menghasilkan senyawa aflatoksin dari jamur, yang sangat toksik bagi hati dan bisa meningkatkan risiko kanker. Sebagian besar lansia juga belum mengetahui bahwa komposisi lemak dalam kacang berbeda-beda. Misalnya, kacang tanah mengandung rasio omega-6 yang sangat tinggi dibanding omega-3.
Ketidakseimbangan ini dalam jangka panjang bisa memicu peradangan sistemik dalam tubuh yang menjadi akar dari berbagai keluhan seperti nyeri sendi, kelelahan kronis, dan bahkan gangguan mood. Kita juga sering mengabaikan fakta bahwa tubuh lansia mengalami perubahan metabolisme. Proses pembakaran lemak tidak seefisien masa muda. Kemampuan tubuh dalam menyerap dan mengolah zat gizi menurun. Artinya, konsumsi kacang yang dulunya mungkin tidak berdampak buruk saat usia 30-an, bisa menjadi beban besar di usia 60-an ke atas. Inilah yang membuat pemahaman soal jenis dan cara konsumsi menjadi sangat penting, bukan hanya mengandalkan reputasi kacang sebagai makanan sehat. Kacang juga bisa menjadi pencetus reaksi alergi ringan hingga berat pada sebagian orang, terutama jika disimpan tidak higienis atau tercemar bahan lain. Gejalanya tidak selalu berupa ruam atau sesak napas. Kadang hanya muncul sebagai perut kembung, gangguan tidur, atau rasa panas di persendian. Bila terus diabaikan, ini bisa menumpuk menjadi masalah kronis yang tidak disadari sumbernya berasal dari kacang yang dikonsumsi tiap hari. Kesalahan umum lainnya adalah memakan kacang pada waktu yang tidak tepat. Misalnya, mengonsumsi kacang tinggi lemak sebelum tidur dapat memperberat kerja lambung, menyebabkan asam lambung naik, dan mengganggu kualitas tidur. Atau memakan kacang dalam kondisi perut kosong, yang bisa memperburuk peradangan lambung. Kita juga perlu membedakan antara kacang mentah, kacang rebus, kacang panggang, dan kacang goreng. Masing-masing bentuk ini membawa dampak berbeda. Kacang mentah memang lebih alami, tetapi bisa mengandung senyawa antinutrisi seperti asam fitat yang menghambat penyerapan zat besi dan seng, dua mineral penting bagi lansia. Maka, cara pemrosesan yang tepat adalah kunci. Kacang yang direndam dan dipanggang ringan akan lebih aman dikonsumsi, tanpa kehilangan terlalu banyak nutrisi penting. Di balik semua kekeliruan ini, ada satu benang merah, kurangnya informasi yang sesuai dengan kondisi lansia. Kebanyakan artikel kesehatan hanya membahas manfaat kacang secara umum, tanpa mempertimbangkan sistem tubuh lansia yang jauh lebih kompleks. Akibatnya, banyak yang meniru kebiasaan makan dari sumber yang tidak relevan, tanpa menyesuaikan dengan kebutuhan pribadi dan riwayat medis masing-masing. Itulah sebabnya, penting bagi sahabat lansia sehat untuk tidak terjebak dalam anggapan populer bahwa semua kacang baik. Mulailah mempertanyakan, apa jenis kacang itu? Bagaimana cara mengolahnya? Apakah ada tambahan garam, minyak, atau gula? Dan yang paling penting, apakah kacang itu cocok dengan kondisi tubuh saya? Di bab selanjutnya, kita akan membahas secara spesifik satu jenis kacang yang sangat umum di Indonesia, mudah ditemukan, tapi ternyata memiliki kandungan yang bisa memicu peradangan dalam tubuh. Sebuah jenis kacang yang tampaknya tidak berbahaya, namun menyimpan risiko tersembunyi yang bisa mempercepat kerusakan organ jika dikonsumsi secara rutin. Pengetahuan ini penting sebagai langkah awal untuk menyaring apa yang perlu dihindari dari dapur harian. Karena dalam dunia makanan sehat, yang tampak baik belum tentu benar-benar menyehatkan. Terutama bagi tubuh yang semakin bijak di usia senja. Kacang nomor 1 yang harus dihindari, kandungan rahasianya bisa memicu radang. Di tengah kebiasaan ngemil yang sederhana, tersembunyi sebuah risiko besar yang jarang disadari. Kacang yang satu ini sangat akrab di lidah masyarakat Indonesia. Rasanya gurih, mudah ditemukan di pasar, warung, hingga kemasan snack di supermarket. Bahkan sering dijadikan pelengkap makanan sehari-hari. Tapi di balik popularitasnya, tersembunyi bahaya yang perlahan-lahan bisa memperparah kondisi tubuh lansia, khususnya dalam hal peradangan. Jenis kacang yang dimaksud adalah kacang tanah, terutama dalam bentuk goreng atau yang telah diproses dengan tambahan garam dan minyak. Mengapa kacang tanah berada dalam daftar peringatan utama bagi lansia? Pertama-tama, kita harus menyoroti kandungan omega-6 dalam kacang tanah. Lemak omega-6 memang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, namun jika jumlahnya jauh melebihi omega-3, maka akan terjadi ketidakseimbangan yang berbahaya. Ketidakseimbangan inilah yang menjadi salah satu penyebab utama peradangan kronis dalam tubuh. Peradangan bukan hanya tentang sendi yang terasa nyeri. Ia adalah proses biologis diam-diam yang mengikis daya tahan tubuh, memperburuk kondisi kulit, mempercepat kerusakan pembuluh darah, dan bahkan memperlemah fungsi otak. Lansia yang menderita asam urat, nyeri lutut, rematik, atau mudah lelah tanpa sebab jelas,
kemungkinan besar sedang mengalami bentuk peradangan kronis ringan, dan salah satu pemicunya bisa berasal dari asupan kacang tanah yang rutin. Masalah kedua adalah kandungan aflatoksin. Ini adalah racun yang diproduksi oleh jenis jamur tertentu, Aspergillus flavus dan Aspergillus parasiticus, yang tumbuh pada kacang tanah jika disimpan dalam kondisi lembab atau terlalu lama. Aflatoksin bersifat karsinogenik, artinya dapat memicu kerusakan DNA dan dalam jangka panjang meningkatkan risiko kanker hati. Bahayanya tidak terasa langsung. Rasa kacang bisa tetap enak, meskipun di dalamnya telah berkembang aflatoksin yang tak terdeteksi oleh lidah. Lansia dengan fungsi hati yang menurun akan jauh lebih rentan terhadap dampak racun ini. Ketiga, kacang tanah sangat sering diolah dengan cara yang keliru. Digoreng dalam minyak yang digunakan berulang kali, disajikan dalam lapisan tepung asin, atau ditambah penyedap buatan. Proses ini menciptakan lemak trans dan senyawa proinflamasi yang justru memperberat beban kerja hati, ginjal, dan sistem imun. Akibatnya, sistem tubuh yang sudah tidak sekuat dulu jadi cepat drop. Lansia jadi mudah terserang flu, mudah lelah, bahkan sulit tidur. Kita tidak bisa menutup mata bahwa kacang tanah sangat murah dan mudah diakses, sehingga sering dianggap sebagai pilihan camilan aman. Tapi murah dan mudah tidak selalu berarti sehat, apalagi bagi tubuh yang telah melewati usia 50 tahun. Tubuh di usia ini butuh makanan yang bersih, seimbang, dan rendah pemicu inflamasi. Satu hal yang sering tidak disadari adalah reaksi lambat dari makanan beracun. Kacang tanah yang mengandung aflatoksin atau minyak teroksidasi mungkin tidak langsung menyebabkan keluhan. Tapi coba bayangkan jika dikonsumsi secara rutin selama bertahun-tahun. Efeknya perlahan menumpuk. Sistem tubuh tidak lagi bisa menetralkan racun secepat dulu. Hasilnya, timbul keluhan aneh-aneh, mata mudah kabur, sendi seperti kaku tiap pagi, atau tubuh terasa berat saat bangun tidur. Kita pun sering terjebak dalam kebiasaan sosial. Di banyak rumah, kacang tanah disajikan saat tamu datang, saat nonton televisi, atau sebagai pelengkap nasi uduk dan lontong sayur. Tapi sahabat lansia sehat, kebiasaan yang diwariskan turun-temurun tidak selalu cocok dengan kebutuhan tubuh di usia senja. Apa yang bisa ditoleransi oleh tubuh anak muda, bisa menjadi beban berat bagi tubuh lansia. Lantas, apakah kacang tanah harus dihindari sepenuhnya? Tidak selalu. Jika benar-benar bersih, dimasak dengan cara dikukus atau dipanggang tanpa minyak, dan dikonsumsi dalam jumlah kecil, bisa saja masih aman untuk sebagian orang. Namun, bagi mereka yang memiliki riwayat asam urat, tekanan darah tinggi, kolesterol, atau gangguan hati, sebaiknya menghindari sepenuhnya, atau setidaknya sangat membatasi. Alternatifnya, ada kacang-kacangan lain yang lebih aman dan bahkan bisa memperkuat tubuh lansia. Tapi kita akan bahas itu nanti, setelah mengetahui semua jenis kacang berbahaya lainnya. Untuk saat ini, langkah terbaik adalah mulai memperhatikan pola konsumsi harian. Jika selama ini sahabat rutin mengonsumsi kacang tanah goreng dalam bentuk apapun, baik itu dalam bentuk camilan, pelengkap makanan, atau sajian keluarga, maka ini saatnya mengevaluasi ulang. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ada keluhan yang sering muncul tanpa sebab jelas? Apakah ada rasa tidak nyaman di tubuh setelah makan kacang? Tubuh tidak pernah berbohong. Ia selalu memberi sinyal saat sesuatu tak beres. Tinggal bagaimana kita mengenalinya. Bab berikutnya akan mengungkap satu jenis kacang lain yang terlihat polos tapi sebenarnya menyimpan lemak jahat tersembunyi yang diam-diam merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Kacang nomor 2 yang tampak aman tapi penuh lemak jahat. Dalam dunia makanan sehat, seringkali penampilan bisa menipu. Ada jenis kacang yang terlihat bersih, lezat, bahkan dijual dalam kemasan premium. Sayangnya, di balik kilau kemasannya yang meyakinkan, tersembunyi kandungan yang bisa merusak kesehatan secara perlahan. Salah satu contoh paling umum dari kacang semacam ini adalah kacang mete goreng kemasan, terutama yang diproses dengan tambahan minyak sawit, penguat rasa, dan garam berlebih. Sekilas, kacang mete memang tampak mewah. Teksturnya lembut, rasanya gurih, dan sering menjadi bagian dari hampers, camilan kantor, hingga suguhan di rumah-rumah. Banyak orang berpikir, toh ini bukan junk food, cuma kacang. Tapi ketika kacang mete telah digoreng dan diberi sentuhan rasa buatan, maka yang masuk ke tubuh bukan lagi makanan alami,
melainkan produk olahan tinggi lemak jahat yang menyamar sebagai camilan sehat. Mari kita bedah kandungannya. Kacang mete goreng dalam kemasan seringkali digoreng menggunakan minyak sawit kualitas rendah yang dipakai berulang kali dalam skala industri. Proses penggorengan ini menghasilkan senyawa berbahaya seperti lemak trans dan radikal bebas yang terbukti secara ilmiah berkontribusi pada kerusakan dinding pembuluh darah, meningkatkan kadar kolesterol jahat, LDL, serta menurunkan kolesterol baik, HDL. Bagi tubuh lansia yang sudah mengalami pengerasan pembuluh darah secara alami akibat usia, tambahan lemak jahat dari kacang seperti ini bagaikan menyiram api kecil dengan bensin. Risiko tekanan darah melonjak, pembuluh darah pecah, hingga stroke bisa meningkat drastis jika makanan semacam ini dikonsumsi rutin. Tak hanya itu, banyak produsen juga menambahkan penguat rasa seperti monosodium glutamat, MSG, dan natrium dalam kadar tinggi agar kacang mete terasa lebih gurih dan membuat ketagihan. Ini mungkin membuat lidah puas, tapi dalam tubuh, sodium berlebih memicu retensi cairan yang menyebabkan pembengkakan di kaki, tekanan pada ginjal, dan memperberat kerja jantung. Tak jarang juga kacang mete dalam kemasan mengandung perisa tambahan seperti keju, barbecue, pedas manis, hingga coklat. Semua ini menambah kalori tersembunyi, memperbesar risiko obesitas, memperparah resistensi insulin, dan mengganggu keseimbangan hormon tubuh. Lansia yang sudah memiliki riwayat kolesterol tinggi, diabetes, atau tekanan darah tinggi akan sangat merasakan efek negatifnya. Bahkan bagi mereka yang merasa sehat sekalipun, konsumsi kacang mete berlemak ini tetap bisa menyumbang kerusakan sistem pembuluh darah dari dalam secara senyap. Ada pula dampak pada pencernaan. Lemak jenuh dan sodium tinggi memperlambat kerja lambung, memperburuk refluks asam, serta menimbulkan rasa tidak nyaman di perut, seperti kembung atau nyeri ulu hati. Jika dikonsumsi malam hari, efeknya bisa lebih parah. Kualitas tidur terganggu, tubuh terasa berat, dan pagi harinya terasa lesu tanpa sebab yang jelas. Masalah lain dari kacang mete goreng adalah kecenderungan untuk dikonsumsi dalam jumlah berlebih. Karena teksturnya empuk dan rasanya gurih, banyak orang tidak sadar telah menghabiskan setengah toples hanya dalam sekali duduk. Padahal, hanya dengan mengonsumsi 100 gram kacang mete goreng, tubuh bisa menerima lebih dari 500 kalori dan 40 gram lemak. Angka yang sangat tinggi, apalagi untuk lansia dengan metabolisme yang sudah melambat. Lalu, apakah itu berarti semua bentuk kacang mete harus dihindari? Tidak selalu. Kacang mete mentah yang diproses dengan benar, tanpa penggorengan, tanpa tambahan garam atau rasa, dan dikonsumsi dalam porsi kecil bisa tetap memberi manfaat. Kandungan magnesiumnya tinggi, bermanfaat untuk tulang dan jantung. Tapi versi alaminya ini justru jarang ditemukan dan sering kalah pamor dengan versi goreng rasa keju atau madu. Itulah sebabnya, penting bagi sahabat lansia sehat untuk tidak tergoda oleh tampilan luar atau rasa semata. Tubuh kita, apalagi di usia senja, tidak lagi bisa diajak bermain-main dengan camilan berkalori tinggi dan rendah manfaat. Jika ingin tetap menikmati kacang mete, pastikan memilih varian mentah, lalu sangrai sendiri di rumah tanpa minyak dan tanpa garam. Batasi porsinya hanya 1 genggam kecil per hari, dan pastikan tidak ada kondisi medis yang membuat konsumsi kacang ini berisiko, seperti alergi atau masalah batu ginjal. Kita perlu kembali pada prinsip dasar, makanan sehat bukan sekadar tentang bahan, tapi juga tentang cara pengolahan, jumlah, dan kesesuaian dengan kondisi tubuh. Kacang mete bisa jadi bermanfaat, bisa pula berbahaya. Yang membedakannya adalah pilihan kita. Dalam bab berikutnya, kita akan membahas satu jenis kacang lagi, yang justru sering dianggap sehat karena tampilannya manis dan menyenangkan, namun di balik manisnya, tersembunyi risiko lonjakan gula darah yang mengkhawatirkan, terutama bagi penderita diabetes dan lansia yang sensitif terhadap karbohidrat sederhana. Kacang nomor 3 yang menyebabkan lonjakan gula darah. Dalam perjalanan kita memahami mana kacang yang aman dan mana yang sebaiknya dihindari, kini tibalah kita pada satu jenis kacang yang seringkali tampil manis, lembut, dan tampak tidak berbahaya. Ia sering muncul dalam suguhan lebaran, camilan keluarga, bahkan dijadikan bagian dari makanan sehat karena mengandung protein nabati. Namun, siapa sangka, jika dikonsumsi oleh lansia, terutama yang memiliki masalah gula darah, kacang ini bisa menjadi pemicu bahaya tersembunyi yang perlahan menggerogoti sistem metabolisme tubuh.
Kacang yang dimaksud adalah kacang almond manis berlapis gula, termasuk varian seperti almond karamel, almond coklat, almond madu, atau bentuk serupa yang menggabungkan almond dengan lapisan pemanis, baik gula putih, sirup jagung tinggi fruktosa, atau bahkan madu buatan yang hanya memperindah kemasan tanpa manfaat nyata. Almond, dalam bentuk alaminya, memang merupakan salah satu kacang terbaik. Kandungan vitamin E-nya tinggi, kaya akan magnesium, dan sangat baik untuk jantung serta otak. Namun ketika almond dibalut lapisan gula dan pemanis buatan, sifat sehat itu berubah total. Yang tadinya nutrisi, kini menjadi camilan tinggi kalori, tinggi indeks glikemik, dan sangat berisiko bagi penderita diabetes. Bagi tubuh lansia yang fungsi pankreasnya sudah tidak seprima dulu, pola makan yang mengandung karbohidrat cepat serap seperti gula halus bisa menyebabkan lonjakan glukosa darah yang tajam. Lonjakan ini bukan hanya melelahkan sistem hormon insulin, tapi juga menciptakan efek jangka panjang berupa resistensi insulin. Dalam kondisi ini, tubuh tidak lagi mampu menggunakan gula darah secara efisien, sehingga gula tetap beredar dalam aliran darah, menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah halus di mata, ginjal, dan otak. Seringkali, lansia yang mengonsumsi almond manis merasa baik-baik saja pada awalnya. Tidak muncul pusing, tidak ada rasa mual, bahkan justru merasa bertenaga. Tapi beberapa jam kemudian, tubuh menjadi lemas, jantung terasa berdebar, pikiran berkabut, dan terkadang muncul rasa lapar yang berlebihan. Ini adalah tanda klasik dari reaksi hiperglikemia yang disusul hipoglikemia reaktif, sebuah kondisi metabolik di mana tubuh merespons kelebihan gula dengan menurunkan kadar glukosa secara drastis, yang justru membuat tubuh tidak stabil. Masalahnya semakin pelik ketika kacang manis ini dikonsumsi sebagai camilan harian. Seringkali orang berpikir, ini hanya beberapa butir almond. Padahal satu genggam almond karamel bisa mengandung lebih dari 15 gram gula tambahan, hampir setara dengan 3 sendok teh gula pasir. Bagi lansia, ini sudah cukup untuk mengguncang keseimbangan metabolisme. Tidak hanya itu, pemanis buatan yang digunakan dalam kacang berlapis rasa juga bisa memicu reaksi hormonal dan inflamasi. Gula berlebih menyebabkan pembentukan senyawa Ag, Advanced Glycation End Products, dalam darah, yang mempercepat penuaan sel, merusak protein tubuh, dan memperburuk elastisitas pembuluh darah. Hasilnya bisa berupa gangguan sirkulasi, nyeri saraf, bahkan gangguan penglihatan. Sebagian kacang almond manis juga mengandung bahan pengawet, pewarna, dan perisa sintetis. Semua ini adalah bahan kimia tambahan yang jika masuk ke tubuh lansia secara rutin, akan memperberat kerja hati dan ginjal. Apalagi jika lansia tersebut sedang dalam pengobatan jangka panjang. Kombinasi antara obat resep dan zat aditif dari makanan olahan bisa menghasilkan efek samping yang tidak diinginkan, bahkan merusak efektivitas pengobatan itu sendiri. Mungkin ada yang bertanya, kalau pakai madu asli, apakah tidak apa-apa? Jawabannya tetap harus hati-hati. Madu tetap mengandung fruktosa, dan meskipun alami, dalam jumlah besar tetap bisa memicu lonjakan gula darah. Terlebih lagi, banyak madu kemasan yang ternyata tidak murni. Jika almond dilapisi dengan madu buatan pabrik, efeknya sama saja seperti gula putih biasa. Maka tidak bisa hanya mengandalkan label, alami, tetapi harus dipahami juga sumber dan proses produksinya. Penting juga untuk diingat bahwa banyak lansia merasa lebih nyaman mengonsumsi makanan manis karena perubahan indera perasa. Lidah di usia lanjut cenderung kehilangan sensitivitas rasa asin dan gurih, sementara rasa manis tetap kuat. Akibatnya, makanan manis jadi terasa lebih memuaskan, padahal di balik kepuasan sesaat itu, tubuh diam-diam sedang berjuang keras untuk menyeimbangkan kadar gula dalam darah. Langkah bijak yang bisa diambil mulai hari ini adalah menghindari semua bentuk kacang berlapis gula, terutama yang dijual dalam kemasan menarik. Jika ingin menikmati almond, pilihlah yang mentah atau dipanggang ringan tanpa tambahan apapun. Konsumsilah dalam jumlah terbatas, dan lebih baik lagi jika dikombinasikan dengan sumber serat tinggi seperti buah segar atau sayuran kukus, agar penyerapan gulanya melambat dan tidak menyebabkan lonjakan tajam. Sebagai pengganti rasa manis, bisa dipertimbangkan menggunakan rempah-rempah alami seperti kayu manis bubuk yang ditaburkan sedikit di atas almond panggang. Ini bisa memberi sensasi rasa tanpa menambah beban gula. Selain itu, kayu manis juga memiliki efek menstabilkan gula darah secara alami.
Dalam hidup, banyak hal tampak manis di awal tapi menyakitkan di akhir. Begitu pula dengan kacang berlapis gula. Jangan sampai kita terjebak dalam rasa manis yang palsu, sementara tubuh kita diam-diam menanggung beban yang tidak ringan. Di bab berikutnya, kita akan membahas dampak jangka panjang dari konsumsi 3 jenis kacang yang telah kita bahas. Kita akan melihat bagaimana ketiganya, jika terus dikonsumsi tanpa pengendalian, bisa memperburuk kualitas hidup di usia senja. Tapi jangan khawatir, setelah itu kita juga akan masuk ke bagian yang menyenangkan. 3 jenis kacang yang justru bisa membantu tubuh pulih, menguat, dan menjadi lebih stabil secara alami. Apa yang terjadi saat lansia konsumsi 3 kacang ini secara rutin? Setelah mempelajari 3 jenis kacang yang sebaiknya dihindari oleh lansia, yakni kacang tanah goreng, kacang mete berlemak, dan almond manis berlapis gula, saatnya kita menelaah dampak jangka panjang dari kebiasaan mengonsumsinya secara rutin. Apa sebenarnya yang terjadi dalam tubuh jika camilan ini tetap dikonsumsi setiap hari, meskipun dalam porsi yang tampaknya kecil? Dalam kehidupan sehari-hari, perubahan kesehatan pada usia lanjut seringkali datang secara perlahan. Tidak ada gejala langsung yang mencolok. Tubuh seakan menoleransi camilan yang dikonsumsi hari demi hari. Namun justru disitulah letak bahayanya. Efek dari konsumsi 3 jenis kacang ini bersifat akumulatif, pelan, diam-diam, tapi pasti. Mari kita mulai dari peradangan sistemik. Ini adalah kondisi ketika tubuh terus-menerus berada dalam keadaan siaga karena mendapatkan rangsangan dari zat asing yang dianggap berbahaya. Kandungan omega-6 berlebih dalam kacang tanah goreng, serta lemak trans dari kacang mete olahan, memicu pelepasan zat proinflamasi seperti sitokin. Dalam jangka panjang, sistem imun menjadi terlalu aktif dan jaringan sehat pun mulai diserang secara perlahan. Efeknya, sendi-sendi mulai terasa nyeri, terutama saat pagi hari. Punggung kaku, lutut susah digerakkan, dan tangan terasa kebas saat bangun tidur. Lansia pun mulai mengalami kesulitan beraktivitas ringan, seperti naik tangga atau membawa barang belanjaan. Banyak yang mengira ini hanya akibat usia. Padahal, pola makan termasuk konsumsi kacang berbahaya bisa menjadi pemicunya. Selanjutnya adalah kerusakan pembuluh darah. Lemak jahat dari kacang mete goreng dan kandungan garam tinggi dari kacang olahan mempercepat penumpukan plak kolesterol di dinding pembuluh darah. Proses ini disebut aterosklerosis. Aliran darah pun menjadi tidak lancar. Oksigen yang dibawa ke organ penting seperti otak dan jantung berkurang. Akibatnya, lansia merasa cepat lelah, mudah lupa, atau bahkan mengalami gangguan irama jantung yang tidak terdeteksi secara langsung. Dalam banyak kasus, lansia yang terbiasa mengonsumsi kacang olahan berisiko lebih tinggi mengalami hipertensi dan serangan jantung mendadak, terutama jika disertai kebiasaan duduk terlalu lama atau jarang olahraga. Semua ini bermula dari pola makan yang tidak diperhatikan sejak awal, termasuk camilan ringan yang dikira tidak berbahaya. Berikutnya adalah gangguan metabolik. Konsumsi rutin almond berlapis gula akan mengganggu kestabilan gula darah, memperberat kerja pankreas, dan mempercepat timbulnya resistensi insulin. Ini bisa memicu diabetes tipe 2 atau memperburuk kondisi bagi yang sudah memiliki kadar gula tinggi. Lansia jadi lebih mudah lapar, lebih sering buang air kecil malam hari, penglihatan mulai kabur, dan luka kecil jadi lebih lama sembuh. Ini semua adalah tanda-tanda bahwa tubuh sedang mengalami kelelahan metabolik akibat asupan gula yang tersembunyi. Tak hanya itu, hati dan ginjal pun mulai terkena imbasnya. Aflatoksin dari kacang tanah yang disimpan dalam kondisi buruk akan menumpuk dalam hati. Organ ini bekerja ekstra keras untuk menyaring racun dari darah. Namun kemampuan detoksifikasi pada lansia telah menurun. Bila racun ini terus-menerus masuk, bukan tidak mungkin muncul kerusakan hati kronis yang ditandai dengan mudah lelah, nyeri perut kanan atas, hingga gangguan pencernaan berkepanjangan. Ginjal pun tak luput dari beban berat. Garam dan pengawet dalam kacang kemasan memaksa ginjal bekerja lebih keras untuk mengatur kadar cairan dan elektrolit dalam tubuh. Lansia yang memiliki gangguan ginjal akan mengalami pembengkakan pada pergelangan kaki, peningkatan tekanan darah, dan dalam kasus berat, bahkan harus menjalani cuci darah. Dampak lain yang sering luput dari perhatian adalah gangguan tidur. Banyak lansia merasa tidak bisa tidur nyenyak padahal sudah lelah. Ini bisa terjadi karena konsumsi kacang tinggi lemak dan gula menjelang malam memicu gangguan hormon melatonin dan insulin. Akibatnya,
Tubuh tidak bisa masuk ke fase tidur dalam secara optimal. Ini memperparah kelelahan siang hari dan memperburuk kualitas hidup secara keseluruhan. Dampak terakhir yang tidak kalah penting adalah penurunan kualitas hidup secara umum. Lansia yang mengalami kombinasi peradangan, gangguan metabolisme, dan sirkulasi buruk akan merasa lebih cepat tua dari seharusnya. Aktivitas harian terganggu, hubungan sosial menjadi terbatas karena kelelahan, dan rasa percaya diri mulai hilang karena fisik terasa makin lemah. Semua ini berawal dari hal yang tampaknya sepele, camilan ringan di meja ruang tamu atau di lemari dapur. Namun, berita baiknya adalah, semua itu bisa dihentikan dan diperbaiki. Tubuh lansia masih memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih, selama diberi kesempatan dan dukungan nutrisi yang tepat. Dengan menghilangkan 3 jenis kacang ini dari menu harian, sahabat lansia sehat sudah mengambil langkah awal yang sangat penting. Peradangan bisa mereda, tekanan darah mulai stabil, kadar gula menurun, dan tidur menjadi lebih nyenyak. Tentu saja, penghentian saja tidak cukup. Tubuh juga perlu pengganti yang sehat untuk mengisi kekosongan camilan tersebut. Tubuh perlu lemak sehat, protein berkualitas, dan nutrisi alami dari sumber kacang yang benar-benar bermanfaat. Itulah mengapa, bab-bab berikutnya akan fokus pada 3 jenis kacang yang justru sangat dianjurkan untuk lansia, karena bukan hanya tidak berbahaya, tapi justru membantu proses penyembuhan dari dalam. Kita akan mulai dari 1 jenis kacang yang ternyata bisa menguatkan daya ingat, menenangkan pikiran, dan meredakan stres, semua manfaat luar biasa yang sangat dibutuhkan di usia senja. Bukan hanya sekadar makanan, tapi menjadi bagian dari gaya hidup baru yang penuh kesadaran dan kasih sayang untuk tubuh sendiri.